Sampai akhirnya Gulfem mengajaknya dan melepaskan kepergian ibunya. Dengan berat hati, Mirima perlahan melepaskan tangannya dari keranda ibunya. Keranda itu pun dibawa meninggalkan harem. Raja nampak meninggalkan ruangannya juga. Bu şarkı da fanidir. O da gelip geçici. Kanadı kuvvetlenince Raja pun mengangkat keranda istrinya, begitu juga para pangeran. Keranda itu akan dibawa ke masjid. kaygısı gamı kalmaz. Dünyaya gözünü kapa da gözünün Di tower istana, nampak Mirima dan lainnya melihat dari sana sebelum keranda itu akan dibawa ke masjid. Şunu iyi bil ki bu gördüğün dünyadan hiçbir dam gibidir. Sesuai permintaan terakhirnya, Hurrem pun dibawa ke masjid yang baru saja selesai. Masjid di mana hati raja berdetak, yaitu Masjid Sulaiman atau Süleymaniye di Istanbul. Gönül defterimden o nefesi de vücut yayının. Raja pun memegang keranda istrinya terakhir kali dan menangis di sana. Mereka pun melakukan sholat bersama. Setelah doa usai, Raja pun teringat kembali saat permintaan terakhir Hurrem padanya. Yıllar geçse de kalbim Disinilah hatiku sekarang Hurrem. Bahkan 100 tahun kemudian, hatiku akan tetap berdetak di sini. Hurrem pun meminta agar dirinya dikuburkan di dalam hatinya. Senin kalbine defnetsinler. Hurrem pun kini akan dikuburkan. Raja lalu mengambil tanah dan menebarkannya di lubang kuburan istrinya. Acara pemakaman pun usai. Sumbul menceritakan pada Diana tentang orang-orang yang begitu banyak yang datang, mulai dari bayi dalam buayan. Tidak hanya masyarakat ibu kota, seluruh masyarakat ada di jalanan. Mereka banyak menangis, air mata mereka berubah menjadi hujan. Sultana kita dipuji karena kebaikannya, dan sebagian datang untuk memastikan kalau Hurrem Sultan memang meninggal. Diana pun menjawab, mereka harus mengerti dan memahami kalau Sultana memang telah meninggalkan dunia. Sumbul pun bertanya, bagaimana dengan harem? Apakah kamu telah membuat halfa di harem untuk kematian Hurrem Sultan? Diana pun menjawab, jangan khawatir, semua orang telah kembali ke tugasnya masing-masing. Sumbul pun bertanya lagi, apakah tidak ada orang yang protes mengenai cincin Sultana yang ada di jarinya yang ikut dikubur? Diana pun tidak mengerti dan bertanya tentang cincin itu. Sumbul pun menjawab, aku membicarakan mengenai cincin milik Hurrem Sultan. Itu adalah keinginannya agar dikubur bersama cincinnya. Diana pun menjawab, aku terakhir kali di ruangan pemakaman dan aku tidak melihat ada cincin di jari Hurrem Sultan. Sumbul pun berkata, pasti mereka telah melepaskannya. Aku telah memperingati mereka untuk ini. Bagaimana jika seorang wanita telah mengambilnya? Sumbul dan Diana pun pergi menemui wanita yang menjaga ruangan pemakaman Hurrem. Di ruangan Nurbanu, terlihat kalau Nurbanu
memegang cincin milik Hurrem Sultan. Ia pun berkata, jadi ini dibuat sendiri oleh Sultan Sulaiman. Hurrem Sultan memang telah menyihirnya. Hürrem Sultan'a aşık et. Canveda pun berkata, kalau raja tidak memiliki cinta yang besar, maka Hurrem Sultan tidak akan dikuburkan di masjidnya sebelum ia menjadi valide. Namun Nurbanu menjawab, cinta itu tidak penting. Mulai dari sini jalan kita sudah sangat jelas. Cincin ini dan posisi ini adalah milikku. O mevki de benim. Canveda berkata, tapi Hurrem Sultan tidak memberikan cincin itu kepadamu. Semoga Tuhan memaafkan dosaku, karena akulah yang mengambil cincin itu dari jarinya. Parmağından. Kumohon sembunyikanlah cincin itu. Jika seseorang mendengarnya, maka kita akan dipenggal. Nurbanu pun menjawab, cincin seperti itu tidak bisa diberikan kepada siapapun. Hanya orang yang pantaslah yang bisa mendapatkannya. Jadi di sini rupanya Nurbanu telah menyuruh Canveda untuk mengambil cincin dari Hurrem Sultan. Hatun söylesene. Sen neden? Terlihat kini Diana dan Sumbul tengah menanyai wanita itu. Sumbul bertanya, siapa yang mengambil cincin milik Hurrem Sultan? Wanita itu pun menjawab, cincin apa yang kamu bicarakan? Pertama-tama itu tidak diizinkan oleh keyakinan kami. Jika aku melihatnya, maka aku akan langsung memberikannya kepada Diana. Sumbul pun berkata, cincin itu adalah permintaan terakhir dari Hurrem Sultan. Apakah kita harus menentang permintaannya? Apakah kamu mengambilnya? Sen mi aldın yoksa? Tövbe estağfurullah. Wanita itu pun menjawab, demi Tuhan, bagaimana bisa kamu mengatakan hal itu? Tarik itu kembali. Sumbul pun menjawab, karena kesedihanku, aku tidak tahu apa yang kuucapkan. Jadi beritahukanlah siapa yang mengambilnya. Karena tidak mungkin cincin itu menghilang begitu saja. Seseorang pasti memilikinya. Bir aldı muhakkak. Ben geldiğimde Nihal Diana pun mengatakan, saat ia datang ada Nihal dan Esma Hatun di sana. Wanita itu pun menjawab, kalau kedua wanita itu sangat ia percayai. Jangan menyalahkan mereka secara tidak adil. Beyhude yere günahlarını almayın. Allah Allah. Sumbul pun bertanya lagi, jadi siapa yang mengambilnya? Apakah ada seseorang yang datang? Wanita itu pun menjawab, aku tidak ingin menuduh siapapun, tapi Canveda Hatun berada di sana untuk sementara waktu. Dia datang dan mengatakan ingin berdoa. Dia mengelilinginya dan cincin itu pun hilang. Akhirnya Canveda pun dibawa menghadap. Diana langsung menanyakan di mana cincin itu padanya. Canveda pun menjawab, cincin apa Diana? Sumbul aga, aku tidak melakukan apapun dengan itu. Lan vallahi benim bir şeyden haberim yok. Hıs! Sumbul pun berkata, kamu pikir bisa membodohi kami dengan otak kecilmu itu. Kamu telah pergi ke ruangan pemakaman untuk berdoa. Kemudian kamu mencuri cincin milik Hurrem Sultan. Canveda pun tidak mau mengaku. Ia menjawab, aku bersumpah, aku tidak tahu apapun tentang cincin itu. Gözüm önüme aksın. Vahayacak ne bu? Sumbul pun berkata, aku melihat kalau kamu tidak takut kepada kami. Tapi apakah kamu tidak takut juga kepada Tuhan? Kamu akan dikutuk. Bulacaksın. Ne oluyor burada? Tidak lama Nurbanu pun langsung masuk ke dalam. Nurbanu berkata, apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa kamu dengan berani menyudutkan Kalfa yang menjadi pelayanku? gibi kalfayı sıkıştırırsınız böyle. O kalfam dedi. Sumbul pun menjawab, Kalfa ini telah mencuri cincin dari Hurrem Sultan. Aku pikir kamu tahu tentang hal itu, karena pastilah kamu yang telah memberikannya perintah. Haberiniz var. Velev ki emri de siz verdiniz. Bunda Şehzade Selim'in gözdesi. Nurbanu pun menjawab, kamu berbicara dengan selir favorit dari Pangeran Selim dan ibu dari Pangeran Murad. Bagaimana bisa kamu berani menuduhku? Sen beni nasıl itham edersin? Sultanın vaziyet mühim. Sumbul pun berkata, Sultana, ini adalah permintaan terakhir dari Hurrem Sultan, dan itu sangat penting. Nurbanu pun menjawab, jika begitu pergi dan carilah. Kenapa kamu menunggu? Bulsun Bila. İşin ne? Kamu sangat beruntung, semua orang masih berkabung. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Yoksa ben sana ne yapacağımı bilirdim. Kita juga belum selesai, Diana. Sekarang tidak ada lagi Hurrem Sultana yang berdiri di belakangmu. Setelah mengatakan hal itu, Nurbanu pun pergi dari sana. Kanı kollayan Hürrem Sultan yok artık.